Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena jasa beliaulah kita bisa membedakan antara hak dan yang batil, antara halal dan yang haram, dan antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara yang penuh mulia ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan judul Menuntut Ilmu. Untuk hidup, kita harus tahu bahwa ilmu merupakan peranan yang sangat penting. Menuntut ilmu setinggi-tingginya agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Dengan menuntut ilmu, seseorang akan mantap dalam beribadah kepada Allah karena sudah mengetahui dasar dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, apabila seseorang yang buta akan ilmu, ia akan sia-sia dalam melakukan sesuatu. Hadirin yang berbahagia, ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat muslim. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa musliman", yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat muslim laki-laki dan umat muslim perempuan. Hadis riwayat Muslim. Kenapa Rasulullah SAW mewajibkan umat untuk menuntut ilmu? Karena ilmu itu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu, kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Dengan ilmu, kita bisa menjadi pribadi yang cerdas dalam menentukan hal yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu, kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di sisi Allah. Tetapi, jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi manusia yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, dan begitupun akan direndahkan oleh makhluk yang lainnya. Dengan ilmu, manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ke beberapa tingkat. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat. Al-Mujadalah ayat 11. Rahmati Allah, ilmu membedakan antara manusia dengan hewan. Makhluk lain seperti flora dan fauna tidak memiliki akal untuk mencari ilmu. Maka dari itu, manusia lebih unggul ketimbang makhluk lain. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa pada wahyu pertama, kata pertama dipakai adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, dan masih banyak lagi cara untuk mendapatkan ilmu. Maka dari itu, mulai sekarang, marilah kita niatkan diri untuk terus menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun kita berada. Ilmu itu tidak ada batasannya, baik dari waktu maupun tempat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi", yang artinya carilah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah kalian tahu dampak apabila kita menuntut ilmu? Dampak apabila kita menuntut ilmu ialah kita akan mendapat pahala, kita akan menjadi orang yang cerdas, dan ilmu yang kita pelajari berguna untuk di dunia dan di akhirat. Dalam menuntut ilmu, kita harus mengawalinya dengan niat lillahi ta'ala, selalu bersabar, dan mengamalkan segala ilmu yang kita punya kepada orang lain. Barang siapa yang tidak pernah merasakan lelahnya menuntut ilmu, maka ia akan merasakan kehinaan karena kejahiliahan seumur hidupnya. Maka dari itu, belajar merupakan sebuah kemuliaan. Firman Allah menegaskan bahwa Allah memberikan hikmah ilmu untuk siapapun yang ia kehendaki. Bahkan, siapa saja yang diberikan hikmah ilmu, maka sesungguhnya ia sudah diberikan kebaikan yang sangat melimpah. Ustadz Hanan Attaqi mengatakan bahwa belajar merupakan sebuah kehormatan. Ulama membedakan ilmu menjadi dua, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia berupa ilmu yang
kita pelajari untuk memperoleh keuntungan yang ada di dunia. Ustadz Hanan Attaqi mengatakan, meskipun yang dipelajari tentang fikih Al-Quran dan hadis, tetapi jika dipelajari hanya untuk memperoleh dunia, maka itu disebut ilmu dunia. Sedangkan ilmu akhirat adalah ilmu yang dipelajari untuk memperoleh akhirat dan kemuliaan di sisi Allah, termaksud ampunan dan ridho Allah dan dengan dijauhkan dari api neraka. Ustadz Hanan Attaqi mengatakan barang siapa yang mengejar ilmu akhirat, otomatis dunia akan mengikutinya. Barang siapa yang sibuk mengejar dunia, maka akhirat akan meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang non-muslim bernama Einstein pun mengakui hal ini. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar. Menuntut ilmu seperti kedokteran, kesehatan, jual beli, hukum, ilmu alam, dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban, meskipun sebagian ulama menggolongkan hukumnya yaitu fardu kifayah. Karena itu, para hadirin sekalian, menuntut ilmu itu harus kita selalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berangkat ke sekolah dengan niat menuntut ilmu. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar, karena kita sudah tahu bahwa begitu banyak manfaat apabila kita menuntut ilmu. Sekian pidato singkat tentang menuntut ilmu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua terus belajar tanpa merasakan malas, sehingga merasakan nikmatnya memiliki ilmu. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.